Jangan menilai buku dari halaman depannya saja. Mungkin itulah yang sebenarnya terjadi kepada Dudi akan apa yang dilakukan istrinya selama 1 tahun lebih ini. Hidup di dunia pementasan yang mengandalkan panggung ke panggung, selalu mengalami pasang surut akan karirnya. Tidak semuanya akan sukses menjadi primadona ketika kita tampil dan menampilkan keahlian kita di depan banyak orang. Hal itu yang dialami oleh Ice tanpa sepengetahuan Dudi selama ini. Di balik kesuksesannya, rupanya ada air mata yang harus dia tutup di depan suaminya ketika menapaki karirnya lagi. Sebagai penari jaipong di pagelaran seni milik teman bapaknya, dia harus memulai kembali dari nol. Tidak ada sikap hormat ketika dia bergabung setahun yang lalu dari para penari jaipong yang lain, para pemain gamelan, sinden, penyanyi pria, hingga penata panggung. Mereka semua menganggap Ica adalah anak baru yang tidak mempunyai skill apa-apa, tidak seperti dirinya dahulu. Sewaktu dia ikut ibu dan bapaknya, yang sering kali dihormati oleh seluruh anggota dari pagelaran bapaknya ketika dia datang untuk pentas. Namun kini dia berjuang sendirian. Dia harus kembali menjadi anak baru yang seringkali tersingkirkan oleh para penari jaipong yang usianya lebih tua dan lebih mahir daripada dirinya. Sebuah panggilan sebagai si ketuk tilu yang dia dapatkan sewaktu kecil kini tidak membantunya sama sekali. Seperti sedang memukul batu dengan palu yang sudah usang, mungkin itu adalah ungkapan yang tepat bagi dirinya. Semua pencapaian sewaktu kecil harus dia buang, dan dia harus berjuang kembali dari awal sekarang. Semuanya dia lakukan demi suaminya yang dia cintai, karena dia sangat sayang pada suaminya, meskipun dia belum mendapatkan pekerjaan hingga saat ini. Penari jaipong ini biasanya ditampilkan ketika malam sudah mulai menjelang. Waktu pentas mereka adalah awal dari persiapan wayang golek yang menjadi acara utama setiap mereka tampil dari panggung ke panggung. Tidak jarang mereka harus menari di tengah-tengah penonton ketika panggung harus diisi oleh wayang golek dan gamelan pengiring yang memenuhi panggung kecil yang disediakan oleh pemangku hajat pada malam itu. Namun Ice tidak mengeluh. Kesukaannya terhadap seni tari yang dia pelajari dari kecil membuat dirinya selalu merasa senang ketika dia bisa menari untuk para penonton sebelum acara wayang golek dimulai. Meskipun beberapa kali Ice tidak mendapatkan panggung, dia hanya menari di jajaran paling belakang dan tertutup oleh para penari jaipong di jajaran depan yang sering kali mendapatkan perhatian lebih dari para penonton. Bahkan ketika dia menari sendirian pun, Ice selalu mendapatkan urutan paling terakhir, sehingga seringkali dia menari tanpa ada satupun yang datang dan menyawer dirinya. Karena uang-uang mereka sudah habis karena diberikan kepada penari jaipong yang selalu muncul paling awal sebelum dirinya. Beberapa kali Ice tampak selalu murung, terutama ketika dia selesai menari dan pertunjukan wayang golek pun dimulai. Ice hanya bisa melihat para penari lain yang senang sambil menghitung uang sawer yang mereka dapatkan. Sedangkan dirinya hanya terunduk dengan wajah yang lesu. Dan satu-satunya uang yang dia dapatkan hanyalah uang bayaran dari pemimpin pagelaran yang dia akan dapatkan ketika pagi tiba. Namun rasa sayang yang besar kepada Dudi seringkali membuat dia kembali tersenyum ketika dia pulang ke rumah. Meskipun dia hanya membawa uang yang sedikit setelah dia bekerja semalaman. Waktu terus berlalu, rupanya penghasilan dari menari jaipong dirasa kurang oleh Ice. Apalagi dia seringkali dikucilkan oleh para penari yang lebih senior dari dirinya. Penari yang sudah bertahun-tahun gabung kepada pagelaran itu dan sudah mempunyai pelanggan tetap yang seringkali menyawer mereka ketika mereka pentas. "Kenapa kamu murung, Cek? Setiap kali beres nari seringkali kamu murung," kata Desi, salah satu teman penari, satu-satunya yang seringkali mendekati Ice untuk mengobrol setiap kali mereka pentas. Desi adalah penari jaipong yang terkenal. Dia adalah urutan kedua penari jaipong yang paling populer di pagelaran mereka. Umur Desi 3 tahun lebih tua daripada dirinya. Namun Desi belum menikah. Selepas sekolah, Desi ikut dengan pagelaran ini dan terus berlanjut hingga sekarang. "Aku ingin dapat suami juragan yang kaya, baru bisa berhenti nari. Kalau belum dapat ya aku terus nari sampai dapat." Setidaknya itulah yang seringkali Desi katakan ketika dia ditanya kenapa dirinya belum menikah hingga saat ini. Desi adalah penari jaipong yang tidak main-main. Lekuk tubuhnya yang bagus, juga wajahnya yang cantik mempesona.
menjadi idaman para laki-laki yang seringkali hadir untuk menari bersama dirinya. Pundi-pundi uang yang ia dapatkan dari saweran pengunjung bisa 5 kali lipat dari bayaran dia menari dalam 1 kali pentas. Sehingga wajar saja apabila dia selalu tampil di urutan kedua ketika dia menari sendirian, dan sering kali berada di jajaran depan ketika dia menari berkelompok dengan para penari jaipong yang lain. Kalau kamu merasa menari jaipong itu berat, lebih baik kamu mencari pekerjaan yang lain. Sayang, seorang istri yang cantik sepertimu harus menjajakan dirinya kepada laki-laki nakal yang menari bersama dan menyawer kita semua layaknya mainan mereka, kata Desi sambil memeluk Ice yang sedang murung itu. Namun Ice hanya menggelengkan kepalanya. Dia ingat, dia akan berhenti apabila suaminya sudah mendapatkan pekerjaan. Dan apabila dia berhenti sekarang, dia tidak bisa mendapatkan uang untuk keluarganya hidup. Nggak bisa, Des. Aku nggak bisa keluar dari sini. Aku tidak mau suamiku kecewa, sehingga aku harus melakukan segala cara agar suamiku bahagia dan mensupport dia dari belakang sebelum dia bekerja, kata Ice dengan nada yang murung. Desi heran dengan Ice, seorang istri yang terlalu sayang kepada suaminya sehingga dia membiarkan tubuhnya didekati laki-laki lain untuk mendapatkan uang. Desi berpikir, bagaimana apabila suaminya tahu atas apa yang dia kerjakan ini? Apakah suaminya tidak akan marah kepadanya? Pikiran itu memenuhi kepala Desi. Namun ketika dia melihat Ice yang sepertinya sungguh-sungguh akan karir yang dia sedang jalani pada saat ini, akhirnya dia kembali memeluk Ice dengan sangat erat dan berkata, bayaran untuk menari memang kecil, Cek. Aku juga merasakan hal itu. Kita akan dapat banyak uang apabila kita mendapatkan saweran dari para pengunjung dan hal-hal yang lainnya yang menyangkut profesi kita sebagai penghibur. Aku tahu penghasilan yang kamu dapatkan sekarang kurang dari cukup. Apalagi para penari lain seringkali menempatkanmu di urutan akhir, sehingga saweran yang kamu dapatkan tidak sebanyak para penari yang tampil lebih dulu. Tiba-tiba secara perlahan Desi memelankan suaranya. Mulutnya dia dekatkan pada telinga Ice yang pada saat itu masih tertunduk sambil murung di tengah-tengah pagelaran wayang golek yang berlangsung pada malam itu. Aku bisa membuat para laki-laki memberikan saweran yang lebih kepadamu, Cek. Bahkan bisa saja nantinya kamu bisa jadi penari yang pertama yang ditunggu-tunggu oleh para penonton, kata Desi sambil berbisik. Ice yang mendengarkan hal itu langsung melihat ke arah Desi, dan Desi pun dengan sigap mengangkat tangannya dan mendekatkannya ke arah mulutnya. Aku memberitahumu ini karena hampir semua yang ada di sini melakukan hal-hal tersebut, sesuatu yang menjadi rahasia mereka yang tidak diketahui oleh satu sama lain. Dan apabila kamu tidak melakukan hal itu, kamu akan tersingkir dari pagelaran ini secara perlahan. Ice yang bingung akan apa yang dikatakan Desi hanya terdiam dan tidak menjawab apapun yang dia katakan kepadanya. Kalau kamu ingin aku membantumu, malam Selasa nanti kamu bilang kepada suamimu untuk berangkat karena ada pentas, bahwa semua perlengkapan tarimu kita akan menari di suatu tempat yang nantinya akan mereka bayar oleh suatu benda yang bisa membuat orang lain terpesona melihatmu, Cek. Tentunya dengan syarat yang harus kamu patuhi. Dan aku yakin apabila kamu bisa memakai benda itu, pasti para penonton pun terutama laki-laki akan terpesona, bahkan rela mengeluarkan uangnya untuk disawer kepadamu, Cek. Ice nanti berangkat nari lagi ya. Kebetulan ada pentas lagi malam ini, kata Ice dengan suara merdunya, izin kepada suaminya yang terlihat sibuk menyiram tanaman di depan rumahnya yang dia rawat untuk menghabiskan waktu. Pentas kemana, Cek? Kata Dudi. Nggak tahu, soalnya yang punya pagelaran nggak ngasih tahu, katanya sambil duduk di kursi depan rumah. Oh, ya sudah, hati-hati ya di jalan. Kalau sudah beres jangan langsung pulang. Tunggu pagi aja dulu, takut ada apa-apa kalau pulang sendirian malam-malam, kata Dudi sambil tersenyum kepada istrinya. Asik, makasih ya, katanya sambil memeluk Dudi dari belakang. Iya, Cek, iya. Waktu terus berlalu. Malam yang dibicarakan Desi akhirnya tiba. Biasanya ketika ada pementasan, akan ada sebuah truk besar dengan beberapa mobil tua berwarna biru muda yang sudah sangat kusam muncul di terminal kecil Kampung Lui Damar untuk menjemput para penari, pemain di gamelan, juga orang-orang yang membantu jalannya pertunjukan. Namun kali ini tidak ada yang seperti itu.
Yang ada hanyalah sebuah motor yang berwarna merah dengan lampu bulatnya yang bisa menembus kegelapan malam. Motor itu terparkir tepat di depan kantor kepala desa, menunggu seseorang yang nantinya akan muncul di jalanan setapak sebelah kantor kepala desa itu. "Des," kata Ica sambil berlari-lari kecil dengan sebuah tas gendong berisi pakaian tari yang dia bawa. Desi pun tersenyum. Dia kembali membalas lambaian tangannya dan menepuk-nepuk jok belakang. "Wah, kamu hebat ya, udah bisa beli motor. Padahal di sini mana ada yang punya motor seperti kamu, Des. Waktu ke kota aja jarang banget orang bisa punya motor kayak gini," katanya sambil melihat motor Desi yang terlihat baru pada saat itu. "Ini mah dikasih juragan beras yang ada di sebelah barat pelabuhan Cidaun, Cek. Katanya dia suka aku menari ketika pentas. Jadi ya dia ngasih ini. Kalau aku yang beli mah harus nabung beberapa bulan atuh dari pentas," katanya sambil tersenyum. Memang benar, di tahun itu jarang sekali warga mempunyai kendaraan pribadi. Mereka yang tinggal di kampung-kampung terpencil selatan Jawa Barat biasanya hanya berjalan kaki ataupun memakai andong dan karapan sapi untuk keperluan mengangkut hasil tani ke pasar-pasar di sekitar mereka. Selebihnya mereka akan memakai kendaraan umum, yang mana hanya ada 2 kali dalam satu hari, yaitu pagi hari dan sore hari. Sehingga ketika seseorang mempunyai kendaraan pribadi, biasanya mereka secara otomatis akan terangkat derajatnya karena memiliki sesuatu yang tidak mungkin dimiliki oleh orang lain di kampung itu. Bentar, cuma berdua kita, Des. Yang lain mana?" "Ya, yang lain gak ikut. Kali ini kamu aja yang menari, Cek. Aku hanya mengantarkan saja sekarang pakai motor ini." "Ayo cepetan, jangan terlalu malam ah. Bahaya ntar mana cuma berdua lagi," katanya sambil kembali menepuk-nepuk jok belakang motornya. Ica pun mengangguk. Meskipun dia bingung dan heran akan dibawa kemana dia kali ini, namun demi sang suami yang dia sayangi, juga demi penghasilannya yang mungkin saja akan bertambah apabila dia mengikuti apa kata Desi. Akhirnya dia ikut dengannya tanpa bertanya lebih lanjut atas apa yang akan dia lakukan. Akhirnya Desi dan Ica menyusuri jalan provinsi yang penuh batu pada malam itu. Suasana gelap karena tidak ada lampu jalan yang menerangi. Bukanlah hal yang menakutkan lagi. Mereka sudah terbiasa hidup dalam kegelapan, menyusuri setiap jalanan yang berliku dengan medan yang berat. Juga melewati beberapa hutan hujan yang lebat untuk sampai di tempat hajatan atau pementasan. "Kita akan kemana, Des?" kata Ica yang semakin penasaran akan tempat yang akan mereka tuju. "Udah, pokoknya ikut aja," kata Desi sambil tersenyum dengan motor barunya pada saat itu. "Ini kan Emang kita akan bertemu siapa di kampung ini?" kata Ica dengan heran, karena motor yang dikendarai Desi belok ke arah jalan kecil yang mengarah ke kampung yang merupakan tempat dari kampungku tinggal. Ica terus-menerus bertanya kepada Desi pada malam itu, dan Desi terus-menerus menjawab Ica dengan berkata bahwa nanti ketika dia sudah berada di tempatnya, dia akan tahu dan dia nggak perlu khawatir akan hal itu, karena Desi melakukan semua hal itu demi Ica sekarang. "Nah, sampai sini kamu tutup mata dulu sebentar ya," kata Desi yang tiba-tiba berhenti dan menengok ke arah Ica yang ada di belakang. Kenapa?" Ica tambah bingung pada saat itu. "Pokoknya tutup saja, 10 menit. Ica yang masih bingung dengan perkataan Desi mau gak mau harus menurutinya sekarang. Dia menutup matanya beberapa saat dengan motor yang kembali berjalan secara perlahan memasuki kampungku yang jaraknya tidak terlalu jauh. "Udah, sekarang buka ya," kata Desi yang kembali berkata kepada Ica pada saat itu. Ica pun mengangguk. Dia akhirnya membuka matanya secara perlahan. Ekspresi pertama yang dia keluarkan adalah ekspresi yang sangat kaget ketika melihat pemandangan yang ada di depannya. Bagaimana tidak, Ica yang mengenal kampungku adalah kampung yang serem, gelap, tidak ada penerangan sama sekali, kini terlihat berbeda. Apalagi dengan gunung tua yang dipercaya orang sebagai tempat para dedemit berkumpul di sana, sehingga dicap tentang kampung yang menyeramkan melekat. Aku yang pada saat itu sedang berada di kota tidak mengetahui kedatangan mereka berdua. Kalaupun pada saat itu aku pun tahu, aku tidak akan ikut campur, karena aku lebih memilih untuk beristirahat di rumah dibandingkan harus mencari tahu siapa yang melewati kampungku pada malam itu. Entah sedang berada di kampungku atau ada di tempat lain yang menyerupai kampungku, ketika malam tiba,
Ica seperti melihat pemandangan yang berbeda. Memang wajar, seumur hidupnya Ica jarang main ke kampung ini, sehingga dia hanya mendengar rumor-rumor tentang kampungku yang menyeramkan, tanpa sekalipun tahu kondisi di dalamnya. Semua mitos-mitos yang beredar tentang kampung tampaknya terbantahkan ketika dia melihat hal yang ada di depan matanya sekarang. "Benar ini tempatnya, Des? Kok ramai gini?" kata Ica dengan nada heran. Iya," katanya dengan sedikit tersenyum ragu. "Ayo cepetan, udah pada nunggu kayaknya buat kamu nari," katanya sambil turun dari motor. Motornya kenapa nggak dipakai ke dalam?" "Udah nggak usah kita jalan aja. Toh disimpan di sini juga nggak akan ada yang ngambil." Desi dan Ica akhirnya turun dari motor. Dia masuk ke dalam kampung yang menurut pandangan Ica adalah kampung yang sangat sepi dan tidak ada kehidupan pada malam hari. Tapi semua pemikiran itu berubah ketika dia melihat jalanan yang terang benderang karena obor-obor yang menyala berjejer di setiap depan rumah. Rumah-rumah dengan kayu jati yang sudah diukir sedemikian rupa, dengan atas rumbia dan banyak sekali lampu minyak yang menerangi rumah-rumah mereka, membuat Ica semakin takjub dibuatnya. Para warga di sana pun terlihat ramai. Banyak sekali warga yang lalu lalang melewati jalanan yang mereka lalui, dengan bercengkrama satu sama lain dan nongkrong di pinggir jalan dengan teman-teman sebayanya. Membuat terlihat sangat hidup, dan hal itu sungguh berbeda dengan kampung Louis Damar, kampung yang dianggap kampung yang paling luas dan paling ramai sepanjang jalur provinsi pada saat itu. "Masih jauh rumahnya, Des?" katanya Ica yang kini sudah hampir 20 menit melewati jalanan itu dan belum berhenti sama sekali. "Enggak, bentar lagi sampai kok. Ayo, semangat atuh, kamu mau nari," kata Desi yang memberikan semangat kepada Ica sambil tersenyum. Akhirnya mereka berdua melihat rumah besar di ujung jalan. Rumah yang megah dengan pagar bambu yang membentang mengelilingi rumah tersebut. Sebuah gapura besar dengan atap rumbia menjadi pembatas antara jalan dan halaman rumah itu. Rumah itu terlihat megah meskipun dibuat oleh bambu, dengan tiang-tiang bambu yang kokoh menancap ke tanah, menopang rumah itu dengan megahnya. Di setiap tiang-tiangnya terdapat banyak lampu minyak yang menyala, semakin membuat rumah itu terang, sehingga rumah itu terlihat paling terang di antara rumah-rumah lainnya. Ica merasa bahwa rumah itu adalah rumah yang terbesar yang dia lihat di malam itu. Dengan rumah utama di tengah dan pendopo yang luas di sebelah kiri, serta ada beberapa bangunan kecil di sekitarnya yang biasanya dipakai untuk menyimpan beras. Di depannya ada pekarangan yang luas dengan tiang-tiang besar yang berdiri, dan di atasnya terdapat tempat untuk menyalakan obor. Mereka berdua juga melihat ada keramaian di area pendopo. Banyak orang yang lalu lalang membawa sesuatu, seperti mempersiapkan hajatan besar. Ada yang memasak, ada yang membawa daging untuk dimasak. Disusul banyaknya suara dan canda tawa ibu-ibu yang saling mengobrol sambil memasak. Yang laki-laki memakai pakaian pangsi berwarna hitam, dan wanita memakai pakaian kebaya dengan rambut yang disanggul. "Sudah nyampe, Cek. Kamu siap-siap ya. Tuh, udah pada ramai gitu di pendopo untuk melihat kamu nari. Ingat, ini gak dibayar pakai uang ya, tapi pakai benda. Dan apabila kamu ingin seperti aku, kamu harus memakai benda itu, dan kamu harus mengikuti apapun yang tuan rumah ini katakan, karena itu adalah satu-satunya jalan keluar atas kesulitan yang terjadi kepadamu saat ini." Wah, luas sekali ruangannya. Mata Ica begitu terkesan. Tepat ketika pintu rumah besar itu dibuka, dia melihat sebuah ruangan yang besar dengan tiang-tiang penyangga yang terbuat dari kayu jati di 4 sisi. Ruangannya tampak sangat bagus. Lampu-lampu minyak berjejer di dinding. Juga ada sebuah lampu minyak besar yang menggantung, layaknya lampu gantung orang kaya yang ada di kota-kota besar pada waktu itu. Sebuah karpet berwarna merah dengan corak-corak bunga menghiasi ruangan tersebut. Juga beberapa meja panjang di kiri dan kanan yang berisi makanan dan minuman yang bisa diambil dengan sesuka hati oleh mereka yang ada di ruangan itu. Mereka berjalan perlahan, melewati beberapa orang yang melihat mereka dengan seksama. Orang-orang yang memakai kemeja dan memakai pangsi hitam, juga para ibu-ibu yang memakai kebaya, menatap mereka dengan tatapan yang penasaran. "Yuk, kita ketemu sama yang punya rumah dulu," kata Desi yang mengajak Ica sambil tersenyum. Ica hanya mengangguk dan mengikuti Desi dari belakang. Dia kini sudah berganti pakaian.
memakai pakaian tari yang sudah dia ganti di kamar mandi luar sebelum masuk ke dalam rumah. Hanya Desi yang masih memakai baju biasa, karena hanya Ice yang akan tampil pada malam ini sekarang. Di ujung ruangan tersebut terlihat banyak sekali orang yang berkumpul. Orang-orang yang terlihat berwibawa dengan baju pangsinya yang khas, juga semerbak bau melati dan bau mawar yang tercium jelas oleh Ice ketika mereka berdua berjalan mendekati kumpulan orang-orang tersebut. Ice yang masih penuh akan kebingungan dan kekaguman dengan tempat yang sedang dia pijak sekarang, hanya bisa mengikuti Desi yang berjalan di depannya. Hingga Desi, sang penari kesukaanku. Tiba-tiba terdengar suara seorang wanita yang sedang duduk di kursi yang sepertinya khusus dibuat untuk dirinya. Kursi berwarna keemasan dengan corak dan ukiran yang indah, dengan tempat duduknya yang berwarna merah yang terlihat sangat empuk dan elegan. "Salam untukmu, Nyi," kata Desi yang tiba-tiba menunduk di depan wanita itu dengan kedua tangannya yang seolah-olah sedang menyembah dia. Ica yang bingung hanya berdiri ketika dia melihat Desi melakukan hal itu. Dia juga tidak tahu siapa wanita yang sedang duduk di depan sana. "Siapa wanita cantik ini, Des?" kata wanita itu yang kini berdiri dan berjalan mendekati mereka berdua. Wanita yang memakai baju kebaya tipis berwarna merah, sehingga beberapa bagian dari tubuhnya yang berwarna putih dan mulus pun terlihat. Hanya corak-corak bunga berwarna merah yang terlihat menutupi bagian-bagian tertentu yang tidak boleh terlihat dengan jelas di kebaya tersebut. Seorang wanita yang sangat cantik, putih dan bersih, seorang wanita yang tampaknya tidak pernah menginjakan kakinya di sawah atau di ladang, tidak pernah terpapar sinar matahari yang terik dalam hidupnya, dan hanya bersolek sepanjang waktu sehingga kecantikannya tiada tara. Wajahnya tersenyum ramah, terutama ketika dia melihat ke arah Ice pada waktu itu. Meskipun wanita itu terlihat berumur 50 tahunan, tapi kecantikannya tampak tidak pudar. Ice bahkan yakin para remaja kampung Parigi pun akan terpesona melihat kecantikannya. Desi yang masih dalam posisi terduduk di depan wanita itu tiba-tiba berbisik kepada Ice. Ice, jawab, Cak," kata Desi. Ice yang masih terpesona akan kecantikan wanita itu tiba-tiba sadar dan menjawab apa yang ditanyakan oleh wanita itu kepadanya. Iya, aku Ice, Nyi," jawab Ice dengan nada yang gugup. Ice ya? Namanya cantik, sama seperti orangnya. Aku Nyi Mayang Sari yang mempunyai tempat ini. Dulu Desi sering menari di tempat ini. Nah, katanya sekarang Ice yang mau menari di sini ya? Jangan khawatir, Desi dulu juga sama. Sekarang setelah nari di sini Desi jadi terkenal. Nanti olehku akan diberi apa saja yang membuat Ice sukses. Yang pasti, Ice harus nurut dan betah nari di sini dengan rutin. Suaranya yang merdu membuat Ice terpesona. Aura wibawanya terpancar dan membuatnya terpana dengan tingkah laku dan tutur kata dari seorang wanita yang kini ada di depannya. Ice yang ingin sekali melakukan hal ini demi suaminya hanya bisa mengangguk ketika mendengar hal itu. Dan ketika dia melihat jawaban Ice bahwa dia setuju atas apa yang dikatakannya, wanita itu sedikit tertawa senang. Dia seperti menemukan sebuah permata baru yang bisa dia simpan di dalam rumahnya sekarang. Baiklah kalau Ice sudah sanggup. Sekarang aku ingin melihat Ice nari ya, katanya sambil berjalan kembali. Dia berjalan ke arah tempat duduknya yang berada di ujung sana, dan baru beberapa langkah, tiba-tiba dia menepuk tangan beberapa kali, hingga tiba-tiba suara gong terdengar dengan jelas, bersamaan dengan saron, kendang, bonang, juga suara-suara yang lain yang membuat irama merdu dan pas untuk para penari jaipong pada saat itu. Desi, sekarang tugas Desi sudah beres. Silakan apabila Desi mau pulang. Soalnya sekarang Desi tidak perlu main lagi ke sini ya, katanya sambil duduk dan tersenyum ke arah Desi. Desi yang terduduk dengan posisi yang masih menyembah Nyi Mayang Sari itu hanya mengangguk dan mundur beberapa langkah sebelum akhirnya meninggalkan Ice sendirian di ruangan itu. Cek, aku tunggu kamu di motor ya. Sukses ya narinya. Aku yakin kamu akan sepertiku, bahkan bisa lebih dariku nantinya, kata Desi sambil memberikan semangat kepada Ice. Ice yang masih kebingungan hanya menatap ke segala arah. Dia merasa bingung karena kini ditinggalkan sendirian oleh Desi. Hingga
Ayo Cek, aku ingin lihat tarian Ice sekarang. Jangan takut, tinggal nari saja di tempat ini. Nyi Mayang Sari kembali berkata pada Ice. Ice yang mendengar hal itu langsung menari dengan sangat luas. Dan wanita itu tersenyum ketika dia menari. Seperti ada sesuatu yang membuatnya senang. Namun sekilas ada yang berbeda dari tatapan wanita itu. Namun sesekali pupil matanya tiba-tiba menghilang, sehingga menyisakan bola mata yang putih bersih ketika menatap Ice yang sedang menari di ruangan tersebut. 2 jam berlalu, akhirnya sesosok bayangan perempuan datang ke arah Desi yang sedang menunggunya di atas motornya di dalam kegelapan. Seperti tidak ada rasa takut untuknya ketika menunggu di depan kampung yang gelap gulita dan tanpa ada penerangan sama sekali. Hanya bermodalkan lampu motor yang terus-menerus menyala untuk meneranginya pada malam itu. Des, kata Ice yang datang ke arahnya, lengkap dengan pakaian tari yang belum sempat diganti sekarang. Desi pun tersenyum. Tampaknya dia sukses untuk menari di dalam rumah besar itu, rumah besar yang akan membantunya untuk membuat dia lebih sukses dari sebelumnya. Dan akan bisa mendapatkan saweran dari para penonton yang menonton pertunjukannya kelak. Bagaimana narinya? Lancar? Kata Desi sambil berdiri dan menyender ke arah motornya yang menyala. Lancar Des, tapi benda yang tadi diberikan ternyata ditanamkan ke wajahku dan akan berdampak pada tubuhku nantinya, kata Ice yang masih ragu. Tunggu saja Cek, nanti kelihatan kok perbedaannya. Ayo pulang, dan mau subuh nih, jangan sampai diam di sini sampai kokok ayam terdengar, kata Desi sambil sedikit tersenyum. Emang kenapa? Ya nanti keburu pagi kita nyampe di kampung Lui Damar. Ketika nganterin kamu, mana jarak dari kampung Lui Damar ke kampungku masih jauh kan? Ntar kalau keburu pagi aku gak bisa tidur. Ica hanya mengangguk atas jawaban Desi, meskipun wajahnya kini terlihat agak ragu ketika dia pulang menari dari tempat itu. Tapi di dalam hatinya dia sedikit senang, karena selain dia diberikan benda oleh pemilik rumah tersebut, dia juga diberikan beberapa kepok uang sebagai bayaran. Uang yang baru kali ini ia terima atas bayaran nari yang dia lakukan selama 2 jam saja. Akhirnya motor yang Desi kendarai melaju kembali, meninggalkan tempat itu dan masuk kembali ke tempat yang gelap gulita. Namun, sekarang nggak tutup mata lagi, kata Ice. Udah nggak perlu, tuh udah pernah masuk ke sana kan? Yang pasti kamu harus rutin setiap Selasa malam nari di sana. Misalkan kamu bentrok dengan pentas di panggung, kamu harus memilih untuk nari di sana, kata Desi yang kini fokus mengendarai motornya. Motor itu melaju kembali, kali ini melewati beberapa rumah yang masih tampak gelap gulita. Berbeda dengan tempat tadi yang terang benderang, kali ini tempat ini terasa sepi bagi mereka berdua, dan hanya ada satu tempat yang terang, yaitu rumahku, dengan sebuah warung yang ada di depannya di tengah-tengah kampung yang gelap itu. Perasaan tadi nggak lewat kampung ini dah. Itu cuma perasaan kamu saja. Kampung ini masih nyambung sama kampung yang tadi kok. Cuma di sini kampungnya lebih sepi aja, kata Desi dengan tatapan fokus ke arah depannya. Oh, kata Ica sambil melihat ke sekitar kampung yang gelap tersebut. Sampai akhirnya mereka melewati pintu masuk kampung dan keluar dari sana ke jalan provinsi. Ica sebenarnya tidak terlalu memperdulikan hal itu. Dia hanya berpikir bahwa jam segini, para warga sudah mulai beristirahat. Jadi wajar kampung yang kini dia lewati gelap gulita dan terasa sunyi. Apalagi ketika mereka sudah keluar kampung dan mulai memasuki area kebun teh yang membentang puluhan hektar. Mereka berdua sungguh pemberani, karena mungkin terlalu sering mereka bekerja ketika malam. Jadi suasana seperti ini tidak membuat mereka ketakutan. Hujan, gelap, hawa dingin yang menusuk sudah menjadi makanan sehari-hari bagi mereka ketika mereka akan menari dari panggung ke panggung setiap malamnya. Sehingga mereka tampak tidak takut akan kegelapan dan para makhluk yang melihat mereka dari kejauhan dengan tatapannya yang tajam ke arah mereka dari sela-sela pepohonan. Waktu terus berlalu, perubahan kepada Ice ternyata mulai terlihat. Kini tempat Desi sudah tergantikan oleh Ice sebagai orang terkenal kedua di pagelaran tersebut. Di sanalah Ice mulai banyak dikenal. Uang yang dia dapatkan semakin banyak. Di sana pula Ice bisa membangun rumah dari hasil menari dengan bantuan benda yang diberikan oleh Nyi Mayang Sari kepadanya saat itu. Sehingga berjalannya waktu banyak sekali permintaan baginya untuk menari. Bahkan permintaan khusus dari beberapa juragan
untuk menari di rumah-rumah mereka pada waktu itu. Dudi yang menjadi suaminya pun melihat perubahan yang signifikan pada Ice. Wajahnya yang semakin cantik dari hari ke hari, juga lekuk tubuhnya yang semakin menggairahkan, serta suaranya yang semakin merdu, membuat dirinya semakin tergoda setiap kali Ice muncul di hadapannya. Namun entah mengapa ketika tawaran nari kian marak kepadanya, hatinya semakin khawatir. Keinginannya untuk mendapatkan pekerjaan semakin kuat, karena dia tidak mau istrinya jadi bahan omongan semua warga kampung Lui Damar dan orang tuanya sendiri, karena menjadi istri yang tidak berbakti dan menari untuk laki-laki lain untuk mendapatkan uang. Berbeda halnya dengan Desi, dia kini memilih untuk pensiun selepas Ice menari di tempat tersebut. Dia kini tidak terlihat lagi menari jaipong. Dia lebih memilih untuk membangun rumah dan bekerja di rumah untuk membantu orang tuanya. Dia hanya mengantar Ice sebulan sekali untuk menari di tempat Nyi Mayang Sari, sebelum akhirnya Ice sendiri yang membeli motor Desi dengan uangnya sendiri dan menitipkan motor itu di rumahnya untuk dia pakai sendirian ke tempat Nyi Mayang Sari. Namun, setelah hampir 1 tahun lebih berlalu, ada kejadian yang membuat gempar, yaitu hilangnya nyawa Ice dengan menggantungkan dirinya sendiri di dapur. Dan hal itu membuat Desi yang sudah terlepas di dunia tari, yang selama ini menjadi mata pencarian utamanya, merasa terganggu. Karena dia seringkali mengetuk-ngetuk pintu rumahnya untuk memakai motor yang sudah dia beli dari dirinya. Seperti ketika dia akan menari di tempat Nyi Mayang Sari, namun ketika Desi membuka pintunya, seperti tidak ada siapa-siapa, dan itu setiap malam terjadi kepadanya. Desi, buka, aku mau ambil motor buat ke Nyi Mayang Sari, kata Desi yang memperagakan suara-suara yang sering mengetuk pintu rumahnya. Pokoknya serem sekali, Kang. Motor yang dibeli oleh Ice saat ini malah aku simpan di luar, karena kalau motornya disimpan di dalam rumah, suka ada yang mengetuk pintu. Ih, kata Desi sambil bergidik ketakutan. Aku yang mendengar cerita itu hanya terdiam. Ternyata kasus yang terjadi kepada kakak kelasku sangatlah rumit. Meskipun dari pembicaraan yang aku lakukan dengan Desi dan Pak Edi yang dari tadi terdiam, seperti ada sesuatu cerita yang tidak mereka ceritakan kepadaku. Seperti ada sesuatu yang janggal. Seperti tentang Nyi Mayang Sari, kampung yang terang benderang di sekitar kampungku, juga uang berkepok-kepok, juga benda yang ditanam kepada Ice. Semua hal tersebut tidak dijelaskan secara jelas kepadaku. Apakah mungkin gara-gara aku bukanlah Ba'a yang mereka cari, sehingga mereka tidak menjelaskan semuanya kepadaku pada saat itu? Teh, punten. Aku mau tanya, kalau Nyi Mayang Sari yang Teteh katakan itu adalah manusia atau bukan? Karena kalau seperti ini bukan sekedar jiwa yang bergentayangan, yang bunuh diri, Teh. Ada sesuatu hal gelap lebih dari itu. Dan juga, tiba-tiba aku menoleh kepada Pak Edi yang dari tadi terdiam. Bapak juga dihantui oleh Ice. Soalnya dalam cerita yang Desi katakan, seperti tidak ada Bapak di dalam cerita tersebut. Karena yang saya tahu dari Bapak, orang-orang yang bunuh diri hanya akan mendatangi orang yang kenal, atau orang-orang yang mempunyai sesuatu benda atau budi juga hutang dan janji yang belum mereka tepati, sehingga jiwanya datang untuk menagih hal itu. Sontak Desi dan Pak Edi terdiam. Apalagi Pak Edi, dia seperti ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya yang membuat dirinya takut untuk mengungkapkan apa yang terjadi antara dirinya dan Ice. Namun karena dia sudah tidak kuat akan teror Ice yang menghantuinya setiap malam, maka dia akhirnya berkata kepadaku dengan nada yang pelan. Sepertinya aku adalah penyebab dari apa yang dilakukan oleh Ice. Dia sepertinya mengakhiri nyawanya setelah apa yang kita lakukan pada malam itu, dan itu yang membuat dia gantung diri di rumahnya sendiri. Ah, maksudnya gimana? Aku malah bingung dengan apa yang dibicarakan Pak Edi pada saat itu. Iya, ada sesuatu hal yang selama ini ditutup-tutupi oleh Ice, dan aku juga baru tahu dari Desi bahwa dia sengaja melakukan hal itu, seperti layaknya Desi dulu ketika aktif menari. Awalnya, aku marah kepada Desi. Kalau ada hal di balik itu, aku tidak akan melakukan hal itu dengan Ice, kata Pak Edi yang melirik Desi yang duduk di sebelahnya. Sedangkan Desi hanya tertunduk. Dia seperti takut untuk mengungkapkan semuanya di depanku pada saat itu.
seperti ada suatu aib yang dia sembunyikan. Iya Kang, jadi apa yang Akang bilang tentang Nyi Mayang Sari? Sebenarnya dia bukanlah manusia, dia adalah makhluk yang menjadi penghuni dari salah satu tempat di gunung itu, katanya Desi sambil menunjuk ke gunung yang letaknya tepat berada di belakang kampung. Karena pada malam-malam tertentu, gunung itu biasanya berubah menjadi perkampungan yang ramai, dan Ica sengaja aku ajak untuk menghibur para makhluk yang ada di sana dalam wujud manusia. Nyi Mayang Sari adalah salah satu makhluk yang seringkali didatangi oleh manusia, terutama bagi para wanita, agar dia bisa awet muda dan disenangi banyak orang. Aku juga tahu dari salah satu mantan penari yang mengajakku menari di sana, layaknya aku mengajak Ica pada waktu itu. Dia seringkali memberikan uang yang banyak, memberikan kita sebuah susuk agar awet muda dan terlihat menggoda ketika dilihat banyak orang, terutama di mata pria. Dan ritualnya itu hanya menari di malam-malam tertentu di sana. Tidak ada tumbal, tidak ada persembahan, dan tidak ada yang perlu mantra-mantra pemanggil yang seringkali dipakai oleh para manusia yang melakukan ritual lain ketika datang ke sana. Namun, dia harus menari terus seumur hidupnya, dan ketika dia meninggal, jiwanya akan terus menari selamanya di dalam gunung. Bentar. Aku tiba-tiba memotong perkataan dari Desi pada waktu itu. Kalau misalkan seperti itu, kenapa Teteh bisa lepas dari hal itu dan sekarang bisa hidup normal? Kataku dengan nada yang heran. Salah satu syarat lepas dari Nyi Mayang Sari adalah dengan membawa penari lain untuk menggantikannya menari di dalam rumahnya. Dan itu pertama kali dilakukan oleh seseorang yang membawaku beberapa tahun yang lalu. Dan aku juga melakukan itu kepada Ice, karena aku sendiri ingin lepas, dan hal tersebut yang semakin lama semakin mengganggu hidupku. Karena Desi sedikit melirik ke arah Pak Edi, dan Pak Edi pun hanya mengangguk, menandakan bahwa apa yang dia sembunyikan di sana harus dia katakan kepadaku, agar aku tahu semua kesalahan mereka berdua atas apa yang dilakukan Ice. Di balik hal itu, ada salah satu syarat lain yang membuat aku melakukan hal itu kepada Ice, dan salah satu syarat yang mengharuskan dia berhubungan badan dengan laki-laki lain setiap bulannya. Meskipun dia sudah mempunyai suami, tapi dia harus menjalankan hal itu karena syarat itulah yang bisa menguatkan susuk yang ditanam di dalam tubuhnya. Karena aku yang dulu pun melakukan hal yang sama, dan semakin lama aku menjalankan hal itu, aku semakin merasa risih dan ingin mengakhiri hal itu dan hidup normal seperti sekarang, katanya yang kini tampak sedikit tertunduk karena malu. Namun, ada satu kejadian yang menimpanya. Ketika Pak Edi tergoda akan kecantikan Ice, dia mengajaknya bermalam di salah satu vilanya. Dan Akang pasti tahu, Pak Edi melakukan hal itu dengan Ice. Pak Edi awalnya tidak tahu, dia hanya ingin mencoba tubuh Ice yang menggoda baginya. Namun di balik itu, rupanya Ice juga ingin menuntaskan salah satu syarat bulanannya untuk berhubungan badan dengan laki-laki lain agar kecantikannya tidak luntur. Hingga Ica hamil setelah kejadian itu dengan Pak Edi. Pak Edi yang sudah mempunyai keluarga tentunya tidak bisa menerima Ica begitu saja, apalagi Ica sendiri merupakan seseorang yang sudah mempunyai suami. Terjadi perdebatan antara Pak Edi dan Ica pada waktu itu. Pak Edi sudah berkata bahwa dilahirkan saja anaknya, anggap saja bahwa itu adalah hasil hubungan badan dengan suaminya yang ada di rumah, dan segala keperluan lahiran dan hidup anak tersebut akan dia tanggung hingga dia menikah kelak. Tapi di satu sisi Ica bingung karena dia tidak bisa melakukan hal itu, karena suaminya sendiri sudah meninggalkan dia untuk mencari pekerjaan di kota selama beberapa bulan, sehingga tidak mungkin apabila dia menunggu suaminya yang tidak pasti dan melahirkan anak yang akan menjadi pertanyaan bagi suaminya. Desi berbicara panjang lebar tentang Ica dan Pak Edi, dan Pak Edi hanya terdiam dan tertunduk di depanku. Dia merasa melakukan hal yang salah, yang menyebabkan dirinya dan keluarganya diteror oleh jiwa Ica yang gentayangan setiap malamnya. Pak, coba lanjutkan ceritanya, kata Desi. Pak Edi yang awalnya tertunduk, akhirnya melanjutkan cerita yang awalnya diceritakan oleh Desi pada waktu itu. Iya Kang, setelah perdebatan itu, aku rencananya akan membawa Ica ke tempat aborsi
mencoba membuang janin yang ada di tubuh Ice. Namun Ice rupanya tidak bisa sabar. Dia lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri daripada menungguku ketika aku mencari seseorang yang bisa mengaborsi janin di pegunungan ini. Pak Edi yang terduduk tiba-tiba mendekatiku pada saat itu. Dengan wajah yang memelas, dia meminta tolong kepadaku. Bahkan dia sampai menarik bajuku agar aku bisa membantu mereka. Jadi tolong Kang, meskipun tadi Akang bilang bahwa Baas sudah tidak ada, tapi aku yakin Akang bisa membantu memurnikan jiwa Ice, sehingga dia tidak meneror kita semua lagi. Bukan cuma aku saja yang kena teror Kang, anak-anakku, keluargaku, istriku, bahkan mertuaku semua diteror olehnya. Dia menagih janji akan anak yang dikandungnya kepada semua orang yang ada di rumah, sehingga hal itu menjadi pertanyaan bagi semua orang. Tolong Kang, tolong. Akang butuh bayaran berapa? Butuh syarat apa? Akan aku kasih Kang, asal bantu aku untuk memurnikan jiwa Ice. Karena jujur, aku sudah mendatangi 10 orang pintar yang tersebar di kampung-kampung di selatan Jawa Barat. Orang-orang yang terkenal sakti dan sering mengobati banyak orang, tapi semuanya tidak mau membantuku. Mereka bilang bahwa mereka tidak sanggup apabila harus berhubungan dengan gunung yang ada di dekat kampung Akang ini. Mereka lebih memilih untuk menjaga hubungan baik dengan para makhluk di gunung dan tidak mau membuat perkara dengan mereka. Karena bukan jiwa Ice saja yang harus dimurnikan, tapi ikatan dengan Nyi Mayang Sari yang ada di dalam gunung pun harus dilepaskan secara paksa. Jadi Kang, aku minta tolong sama Akang, bantu aku dan Desi Kang. Pak Edi yang tampak berwibawa ketika pertama kali aku lihat, kini memelas kepadaku dengan wajahnya yang tampak sedih. Dia sudah terlalu putus asa akan apa yang menimpanya. Sesuatu yang awalnya hanya memuaskan nafsu syahwatnya, kini harus berhadapan dengan jiwa seseorang yang terus-menerus menghantui dirinya sendiri. Jujur, aku sedikit marah dengan Pak Edi. Dia yang dengan seenaknya mencoba tubuh-tubuh para wanita dengan status dan kejayaannya, kini memelas ketika dia mendapatkan karma dari apa yang dia lakukan. Aku sebenarnya tidak mau membantu Pak Edi apabila alasannya seperti itu. Apabila dengan Desi yang dengan seenaknya mengorbankan Ice, yang kini jiwanya bergentayangan dengan sesuatu yang gelap yang mengikatnya di gunung itu. Tapi, ada hal lain yang membuat hatiku sedikit tergerak, yaitu Ice dan Dudi adalah kakak kelasku yang aku kenal ketika sekolah, sehingga sudah kewajiban bagiku untuk membantu beban mereka berdua. Aku sebenarnya tidak ingin membantu kalian, karena aku juga tidak yakin akan kemampuanku sekarang. Aku tidak tahu apakah aku bisa membantunya atau tidak, karena aku tidak seperti Baa. Tapi aku akan berusaha untuk memurnikan jiwa Teh Ice dengan apa yang aku bisa. Namun, ingat, aku melakukan ini bukan karena kalian berdua, tapi karena Teh Ice adalah kakak kelasku yang mau tidak mau harus aku bantu. Karena aku tahu yang lebih menderita dari kasus ini adalah Teh Ice sendiri, yang jiwanya terombang-ambing dengan dosanya yang menumpuk semasa hidupnya. Berat, ini mah berat. Manusia ini melakukan apa ketika hidup? Ini lebih gelap daripada hantu yang gentayangan. Sepertinya ada yang ditutup-tutupi oleh Ice. Akan susah ini. Tidak segampang kasus bunuh diri yang lain. Soalnya ini pasti ada hubungannya dengan... Dak. Terdengar sebuah ledakan yang sangat hebat. Ledakan yang berasal dari dalam makam Ice yang membuat mereka bertiga kaget. Asap putih tiba-tiba mengepul keluar dari makam tepat ketika suara ledakan itu selesai. Pak Mansur dan Pak Aep yang terguling-guling karena kaget akan ledakan itu. Dan tidak lama ketika suara ledakan itu terdengar, tiba-tiba mereka melihat sesuatu. Sesuatu yang membuat mereka tidak percaya atas apa yang dia lihat. Makam Ice tiba-tiba terbelah. Tanah yang menutupi jasadnya kini terbelah menjadi 2 bagian, sehingga jasad yang dikuburkan di dalamnya kini terlihat kembali. Bersamaan dengan asap putih yang terus-menerus mengepul dari jasadnya, seperti terbakar akan sesuatu di dalam sana. Tengah malam sebentar lagi tiba. Kampung Lui Damar yang biasanya pada jam segini akan terdengar orang-orang yang bermain gitar di pos ronda, mendengar suara ketukan kohkol atau pentungan yang dipukul oleh anak-anak Karang Taruna ketika berkeliling untuk meronda, kini tidak terdengar lagi. Mereka lebih memilih untuk berdiam di rumah,
beristirahat dan menjaga keluarga mereka atas teror yang sedang mereka hadapi beberapa hari ini. Sehingga hanya kegelapan yang terlihat. Tidak ada satupun orang-orang yang berani keluar rumah untuk beraktivitas ketika malam tiba. Kecuali Dudi. Dia kini sedang duduk di luar rumah. Kakinya beberapa kali dihentakkan ke tanah secara perlahan. Kedua tangannya dia dekatkan ke arah mulut dengan tatapan kedua matanya yang terus-menerus menatap ke arah gang yang nantinya tembus ke rumahnya. Hatinya gelisah. Dia merasa cemas karena dia tidak diperbolehkan ikut dengan bapaknya sendiri untuk memurnikan jiwa Ice malam itu. Sehingga dia hanya bisa menunggu kabar baik yang mungkin saja akan tiba pada malam ini. Kabar yang memberitahukannya bahwa jiwa Ice sudah dimurnikan dan dia tidak usah khawatir lagi karena Ice tidak akan ketayangan lagi. Wajahnya tampak sedih. Beberapa kali dia bergumam memanggil nama istrinya yang belum bisa dia relakan. Seseorang yang dalam 2 tahun ini menemaninya hidup bersama dan berusaha berkorban bagi dirinya untuk menari jaipong demi kehidupan keluarga mereka. Dudi masih tidak rela atas apa yang dilakukan istrinya. Apalagi dia melakukan hal seperti itu dengan permintaan maaf yang dia tulis di secari kertas yang dia bawa hingga ajalnya tiba. "Cek, kenapa kamu seperti ini, Cek? Aku akan mencoba untuk ikhlas meskipun aku tidak tahu alasan di balik kamu melakukan hal itu, Cek. Namun, kamu jangan meneror warga kampung. Mereka tidak punya salah apa-apa." Gumam Dudi yang merasa bersalah. Sebenarnya dari semenjak Ice meninggal dengan cara menggantungkan dirinya dengan tali jemuran, Dudi terus-menerus berpikir, ada salah apa dia sehingga Ice melakukan hal ini? Apakah karena Dudi yang menganggur terus-menerus sehingga dia tidak kuat oleh omongan tetangga akan keluarganya? Atau ada sesuatu yang dia tutup-tutupi dari profesinya selama ini sebagai penari jaipong? Dudi terus-menerus memikirkan hal itu. Dan hingga saat ini belum ada penjelasan yang logis atas alasan dari Ice yang tiba-tiba menghabisi nyawanya dengan cara bunuh diri. Dudi yang sedang duduk di depan rumah kini larut dalam pikiran-pikiran yang tidak menentu akan istrinya. Namun ketika dia sedang melamun tentang istrinya, tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara yang memanggilnya dari kejauhan. "Ah, Dudi, ah!" Sesosok bayangan terlihat sedang berlari ke arahnya, melewati jalanan setapak yang gelap dan sunyi itu sendirian. Dudi yang sedang duduk pun langsung berdiri melihat hal itu. Ia melihat bayangan itu secara seksama dan memerhatikan siapa yang berlari ke arahnya pada saat ini. "Caca, kenapa lari, Cak?" kata Dudi heran melihat Caca yang lari tunggang langgang ke arahnya. Terdengar suara nafas berat dari Caca. Dia seperti sangat kecapean ketika berlari menyusuri jalanan setapak yang tadi dia lewati bersama dengan Pak Aep, Pak Mansur, dan Abah Ido. "Ice, ah. Dudi, Ice, ah," katanya dengan nada panik. "Kenapa dengan Ice, Cak?" Dudi bingung dengan apa yang dikatakan Caca. Dia terlihat seperti ketakutan setengah mati, sehingga dia berlari meninggalkan mereka yang pada saat ini masih melakukan ritual di makam Ice. Itu Dudi, Ice," kata Caca yang mengulang perkataan yang tadi saking paniknya. "Iya, Cak. Kenapa, Ice?" kata Dudi yang semakin heran dengan apa yang Caca katakan. Iya itu, ah. Aku melihat sosok Ice menggantung di dapur rumah Dudi sewaktu jalan ke makam Ice. Aku pulang ya, Dudi. Jujur, aku gak kuat lihatnya. Wajahnya, matanya, lidahnya yang menjulur terlihat jelas olehku, Dudi." Tanpa menunggu jawaban dari Dudi, Caca yang semakin panik kemudian berlari kembali ke arah rumahnya yang ada di dekat jalanan besar pada malam itu. Dudi yang melihat Caca berlari menuju rumahnya langsung menatap jalanan setapak itu dan berkata kepada dirinya sendiri, "Sepertinya ada yang salah dengan ritual itu." Dengan senter aluminium yang dia bawa dari rumah orang tuanya, Dudi kini terlihat berjalan menyusuri jalan setapak itu menuju ke makam tempat Abah Ido melakukan ritual pemurnian bagi jiwa istrinya. Cahaya senter yang berwarna kuning kini menjadi penerangan Yudi satu-satunya. Senter aluminium yang panjang dengan beberapa baterai besar berwarna kuning dan biru putih sebagai sumber energinya, membuat Dudi tidak perlu repot-repot menyalakan lampu minyak dan obor sebagai cahaya penerang ketika dia berjalan. Hanya beberapa orang saja yang mempunyai senter pada saat itu. Senter yang hanya bisa dibeli di kota membuat para warga masih memilih lampu minyak sebagai sumber cahaya.
sehingga dari seluruh kampung Lui Damar hanya kurang dari 10 orang yang mempunyai senter pada saat itu. Selangkah demi selangkah Dudi pun berjalan, melewati beberapa rumah yang tampak gelap, yang terlihat hanyalah titik-titik cahaya kecil yang muncul dari sela-sela bilik bambu yang bolong dan bisa terlihat dari luar rumah. Sehingga cahaya senter sangat membantu Dudi untuk berjalan pada saat itu. Jalanan yang agak sedikit licin membuat Dudi berhati-hati dalam melangkah, apalagi ketika dia kini mulai memasuki perkebunan warga sebelum nantinya dia sampai ke depan rumah kecilnya yang dibangun bersama-sama dengan istrinya setahun yang lalu. Namun ketika beberapa ratus meter sebelum dia sampai ke arah rumah, dia melihat kerlap-kerlip cahaya yang tertutup oleh pohon-pohon yang ada di kebun. Cahaya tersebut seperti kembang api yang menyala dalam kegelapan. Dudi tahu cahaya itu berasal dari arah rumah, yang dimana di belakangnya terdapat makam yang kini sedang dimurnikan oleh Abah Ido. Dudi yang bingung dengan cahaya itu langsung memperhatikannya dengan seksama. Namun karena tertutup oleh pepohonan, membuatnya sulit untuk mengetahui asal dari cahaya itu. Hingga Dudi tiba-tiba dikejutkan oleh sesuatu. Sesuatu yang terlihat seperti orang yang sedang berlari melewati jalanan setapak yang Dudi lalui sekarang. "Cepetan Pak Mansur, bahaya, kita jangan mendekati Abah Ido sekarang." Terdengar suara Pak Aep yang sedang berlari sambil menarik tangan Pak Mansur, dan ketika mereka bertemu dengan Dudi yang sedang menyusul mereka berdua, Pak Mansur yang kini panik dengan wajah yang pucat dan tubuhnya yang bergetar, tiba-tiba menyuruh Dudi untuk memutar arah dan kembali pulang ke rumahnya yang ada di kampung. "Dudi, sedang apa kamu di sini? Kembali lagi ke rumah. Bahaya, jangan mendekati Abah Ido sekarang." Dudi yang mendengar hal itu kini semakin penasaran. Bagaimana tidak, Caca, Pak Aep, bahkan bapaknya sendiri terlihat pucat dan ketakutan. Dia semakin merasa bersalah ketika apa yang terjadi kepada mereka bertiga akibat jiwa istrinya yang belum disempurnakan. Dudi hanya menggelengkan kepala. Dia kemudian berjalan melewati Pak Aep dan Pak Mansur yang sedang berlari melewatinya. Pak Mansur yang tidak membiarkan anaknya pergi ke makam Ice langsung melakukan tindakan. Dia menarik tangan Dudi agar tidak mendekati makam Ice yang saat ini masih dimurnikan oleh Abah Ido. "Kamu pulang Dudi, kamu tidak akan kuat ke sana sekarang. Jiwa si Ice itu gelap. Sepertinya dia melakukan hal yang salah ketika dirinya hidup." Namun tangan Pak Mansur yang menahan dirinya dia tepis. Dengan sedikit emosi, Dudi berkata kepada bapaknya yang masih terlihat pucat dan ketakutan pada saat itu. "Ice itu istriku, Pak. Aku harus tahu si Ice melakukan apa sehingga dia bergentayangan seperti itu." Dudi dengan penuh emosi kembali berjalan ke arah rumah, meninggalkan Pak Mansur dan Pak Aep yang berlari menjauhi tempat itu sambil ketakutan. Dengan perasaan yang campur aduk, Dudi terus berjalan. Dia ingin mengetahui kenapa Ice membuat mertuanya berlari ketakutan seperti itu. "Sepertinya apa yang aku pikirkan benar. Seperti ada sesuatu di balik hilangnya nyawa kamu, Ce. Sesuatu yang kamu tutup-tutupi semasa hidup, sehingga ketika kamu tiada, kamu tidak bisa melepas hal itu, sehingga kamu seperti ini." Malam kini sudah berada di puncaknya. Rasa dingin pegunungan mulai terasa oleh seluruh warga kampung Lui Damar pada malam itu. Sebagian warga sudah terlelap tidur. Tidur dengan perasaan takut yang menyelimuti mereka semua. Ada pula yang masih terbangun dengan asap rokok dan kopi hitam yang menemani mereka berjaga. Mereka menjaga keluarganya yang terlelap tidur di dekat mereka. Meskipun mereka juga merasakan ketakutan yang sama, tapi mereka terpaksa harus terjaga sepanjang malam. Semua mereka lakukan hanya demi keluarga, demi orang tersayang, dan demi anak-anak mereka. Begitu pula dengan Dudi. Rasanya dia tidak bisa duduk manis menunggu hasil dari apa yang dilakukan Abah Ido pada malam tersebut. Apalagi setelah melihat Caca yang tunggang langgang lari ke rumahnya dengan raut wajah yang sangat ketakutan. Sehingga dia berinisiatif untuk menyusul mereka semua, melewati jalanan setapak di kegelapan malam ke arah rumahnya. Rumah kecil di tengah-tengah kebun yang mereka bangun dengan cinta dan kasih sayang di antara mereka. Kini Dudi terus melangkah maju. Sudah terlihat rumah yang sudah setahun ini dia tempati dari kejauhan. Hanya tinggal melewati beberapa kebun pisang dan kebun jagung agar dia sampai ke depan rumahnya. Teriakan dari Pak Mansur dan Pak Aep untuk menyuruhnya kembali sama sekali tidak digubris oleh Dudi. Dia semakin penasaran. Kenapa mereka berlari ketika prosesi ritual itu berlangsung? Apakah ada yang salah dengan istrinya selama ini
sehingga di balik kasus bunuh dirinya ada sesuatu yang lebih gelap yang tidak diketahui oleh dirinya. Tras! Percikan-percikan cahaya seperti kembang api menyala semakin terlihat jelas di belakang rumah, dan hal itu membuat Dudi semakin penasaran atas apa yang terjadi di sana. Akhirnya setelah melewati jalanan lumpur dan berbatu, dia sampai di depan rumahnya sendiri. Rumah yang mungil yang menjadi istana kecilnya bersama istrinya semasa hidup, kini tampak suram setelah apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Bulu kuduk Dudi tiba-tiba merinding. Tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat ketika dia akan melangkahkan kaki mendekati rumah yang sudah dia tempati selama setahun. Kenapa rumahku jadi semenyeramkan ini? Aku saja sebagai pemiliknya seperti tidak mau mendekat ke depan rumahku sendiri. Pikir Dudi yang tampak kebingungan atas apa yang terjadi di depan rumah tersebut. Rupanya apa yang terjadi kepada Dudi adalah efek samping dari apa yang dilakukan Abah Ido di depan makam Ice. Abah Ido yang ingin memurnikan jiwa Ice tanpa kesusahan. Raut wajahnya yang terpejam sepertinya terlihat sangat serius di depan makam. Bersamaan dengan dupa-dupa yang terus menyala dan bau anyir ikan mas yang disembeli di sebelahnya. Berat, ini berat. Aku tidak nyangka si Neng melakukan hal ini. Susah, ini mah susah. Abah Ido terus-menerus bergumam seperti itu di depan makam yang kini terbelah menjadi dua, dengan jasad Ice yang terlihat di dalam makam tersebut. Sebuah asap putih pekat pun keluar dari jasad Ice. Bahkan beberapa percikan api yang terang di dalam kepulan asap itu terlihat seperti jasadnya terbakar oleh sesuatu hingga mengeluarkan asap tebal yang menutupi Abah Ido dan pohon jambu yang ada di dekat makam itu. Abah Ido terus-menerus berada di posisinya. Dia duduk bersila di depan makam tanpa memperdulikan asap yang keluar dari makam Ice pada malam itu. Dia terus-menerus bergumam, berusaha sekuat tenaga untuk memurnikan jiwa Ice yang menjadi teror di kampung Parigi beberapa malam ini. Hingga, dak, tiba-tiba Abah Ido terpental dari duduknya. Dia berguling beberapa meter hingga akhirnya menabrak pepohonan yang menjadi kebun warga di sekitar rumah Dudi. Abah Ido merasakan sakit yang mendalam. Dia kembali bangkit dengan tangan yang menyentuh dada dan kepalanya yang sakit dibuatnya. Dia hanya menggelengkan kepala. Apalagi sesaat ketika kepalanya melihat ke arah makam yang mengeluarkan asap. Karena di atas makam tersebut terlihat dengan jelas sosok Ice yang melayang di atas kepulan asap putih yang terus-menerus muncul di atas makamnya. Dia hanya berdiri dan menatap Abah Ido yang terpental jauh darinya. Hingga dia berkata kepadanya dengan nada yang menyeramkan kali ini. Kamu tidak akan bisa memurnikan jiwa anak ini. Tidak akan bisa. Ini sudah milikku. Sebelum umur hidupnya di dunia beres, anak ini akan terus-menerus seperti ini. Ice berkata kepada Abah Ido dengan nada yang berat, seperti bukan sosok Ice yang berbicara kepadanya pada saat ini, tapi sesosok wanita yang sudah agak tua yang mengatakan bahwa sebelum umur Ice ketika hidup belum habis, maka dia akan terus-menerus seperti ini. Ketika Ice berbicara seperti itu, matanya berubah menjadi berwarna merah terang ke arah Abah Ido yang saat itu masih terduduk dan belum bisa bergerak karena dia masih merasa sakit. Siapa kamu? Kamu bukan Ice. Ada alasan apa kamu menghalangi jiwa Ice agar tidak bisa aku memurnikan? Tidak ada jawaban ketika Abah Ido bertanya seperti itu. Yang ada hanyalah bunyi-bunyian yang seperti suara gong, kendang, saron, bonang yang sering kali dipakai untuk mengiringi para penari jaipong untuk menari yang muncul entah dari mana. Ice yang muncul di atas makamnya tiba-tiba menari mengikuti irama dari suara-suara itu. Wajahnya yang sama persis saat seperti dia menggantung diri di rumahnya masih terlihat jelas oleh Abah Ido. Matanya yang melotot, lidahnya yang menjulur keluar, juga bekas tanda di lehernya yang masih membekas, masih terlihat di tengah-tengah tariannya. Yang melenggak-lenggok di atas makam yang berisi jasadnya sendiri. Ketika gong berbunyi, Ice mengepakkan selendang yang dia pakai ke arah Abah Ido. Dan tidak lama, angin besar tiba-tiba berhembus bersamaan dengan suara tertawa dari Ice yang terlihat berbeda kali ini. Saking kuatnya, dupa yang masih menancap di dekat makam pun terlempar ke arah Abah Ido, bersamaan dengan ikan-ikan yang sudah disembeli. Juga mangkok kecil yang di dalamnya masih ada sisa-sisa darah ayam yang tadi disembeli oleh Pak Aep dan Pak Mansur. Abah Ido yang kini berusaha mendekati Ice sekuat tenaga,
kini terhempas kembali sehingga dia kembali berguling-guling kembali ke tanah pada saat itu. Ica yang masih menari di atas makamnya sendiri terlihat puas, karena Abah Ido yang berusaha memurnikan jiwanya terlihat tidak bisa berbuat apa-apa di depannya. Dengan mata merah yang terus melotot ke arah Abah Ido ketika dia menari, terlihat mulutnya menyeringai ketika Abah Ido terpental kembali beberapa meter ke belakang. Dan itu dia lakukan beberapa kali kepadanya. Tepat ketika dia mengibaskan selendang tarinya ke arah Abah Ido. Aku sudah bilang, kamu tidak bisa memurnikan jiwa anak ini sudah menjadi milikku, kata Ica dengan nada yang berat dan tatapannya yang tajam ke arah Abah Ido. Mendingan kamu pulang, biarkan para warga Lumi Damar diteror olehku. Aku tahu bagaimana sakit hatinya anak ini, dicibir yang tidak-tidak yang membuat hati anak ini sakit. Sampai setiap malam dia menangis hingga meminta tolong kepadaku agar dia bisa dihormati apabila dia bisa jadi penari yang terkenal oleh semua orang. Suara yang berat itu terus-menerus terdengar oleh Abah Ido. Dia yang mendengar hal itu kini yakin ada yang ditutup-tutupi oleh Ica semasa hidup, dan itu berhubungan oleh sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan. Sehingga kini ketika meninggal tubuhnya ada yang mengambil alih, dan dia tidak bisa melakukan apa-apa akan hal itu sekarang. Angin besar kembali berembus ke arah Abah Ido. Abah Ido yang berada di sana hanya bisa menahan angin besar itu oleh kedua tangannya agar dia tidak terpental kembali. Tiba-tiba Ica tertawa. Sebuah tertawa seorang wanita tua yang sedang menertawakan Abah Ido yang tidak berdaya saat ini. Ilmu kamu itu masih sedikit, tidak akan menarik anak ini untuk dimurnikan jiwanya. Mendingan kamu. Ica. Sesaat ketika Ica berkata hal seperti itu kepada Abah Ido, tiba-tiba terdengar sebuah suara. Suara teriakan dari Dudi yang berteriak ketika melihat wujud Ica yang sedang menari di atas makamnya sendiri. Sontak Ica yang mendengar suara suaminya langsung menoleh ke arahnya. Mata merah yang awalnya terlihat kini tiba-tiba menghilang, seperti tubuhnya kembali diambil alih oleh Ica ketika Dudi melihat dirinya muncul di atas makamnya sendiri. Dudi. Nah, Dudi kesini, katanya dengan nada yang kembali merdu seperti suara Ica yang sering dirinya dengar. Dia berkata kepada Dudi dengan tubuh yang masih menari tanpa henti. Dia hanya bisa mengontrol kepalanya tanpa bisa mengontrol tubuhnya sendiri. Dudi yang melihat kondisi makamnya dengan Abah Ido yang terluka membuat Dudi semakin bertanya-tanya. Kenapa kamu melakukan hal ini kepada Abah Ido, Cek? Mereka datang itu ingin memurnikan jiwamu. Aku tidak tahan akan omongan warga tentang kamu, Ica, yang datang dan bergentayangan di depan rumah-rumah warga, katanya dengan nada yang sedih. Ica yang mendengar hal itu dari suaminya hanya bisa menggelengkan kepala secara perlahan. Dengan tubuhnya yang masih menari, dia seperti masih menyembunyikan sesuatu di depan suaminya sendiri. Aku tidak bisa menahan tubuh ini, A. Hal yang Ica lakukan semasa hidup ternyata berakibat fatal. Ica minta maaf, Ica minta maaf. Dudi yang melihat Ica yang terus-terus menari tanpa henti, kini berusaha mendekatinya. Tekadnya yang begitu kuat membuatnya kesusahan untuk melangkah. Namun Dudi sekuat tenaga melangkahkan kakinya selangkah demi selangkah mendekati Ica. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Perlahan namun pasti seperti ada penolakan dari tubuhnya untuk mendekati istrinya yang kini muncul di hadapannya dengan kondisi seperti itu. Tapi Dudi terus berjalan mendekat kepada istrinya karena dia tidak ingin istrinya menjadi teror dari para warga yang kini ketakutan. Namun, tepat beberapa langkah lagi dia berjalan. Maafin Ica ya, Dudi. Maafin Ica. Ica tiba-tiba terbang bersamaan dengan asap putih yang muncul dari makamnya yang tiba-tiba menghilang. Seperti ada sesuatu hal yang menarik Ica agar menjauh dari suaminya sendiri. Abah Ido yang melihat hal itu hanya bisa terdiam sebelum dia berteriak ketika dia mengetahui kemana Ica terbang pada saat itu. Pantas sangatlah kuat, Dudi. Aku sendiri tidak mampu memurnikan dirinya. Aku yang awalnya ragu kini yakin kalau dia semasa hidup telah melakukan suatu ritual di gunung itu. Karena ketika dia terbang menjauhi dirimu, dia terbang tepat ke arah gunung yang ada di sana,
kata Abah Ido yang menunjuk ke arah gunung yang dekat dengan kampungku pada malam itu. Pada malam hari adalah saat yang tepat aku menyendiri sekarang. Meskipun hatiku yang kosong kini terobati ketika siang tiba, tapi ketika malam, aku kembali teringat akan sosok Ba'a yang kini tiada. Aku belum bisa pulang untuk bekerja. Aku hanya bisa mengirim surat kepada atasan dan pamanku yang ada di utara untuk bisa diam lebih lama di kampung, menenangkan ibu dan adik-adikku yang masih kehilangan sosok bapak sebelum aku kembali bekerja ke kota. Aku kini duduk di depan warung. Secara tidak sadar aku duduk sama seperti almarhum bapak ketika dia masih hidup, dengan tubuh yang menyender ke arah tiang warung dan kepala yang memandang gunung yang gelap itu. Sebuah gunung tua yang dipercaya bagi sebagian orang sebagai tempat yang angker, sebagai tempat bersemedi, juga sebagai tempat pesugihan atas apa yang manusia inginkan dengan cara yang instan. Gunung itu terlihat gelap ketika malam. Hanya melihatnya saja begitu menakutkan. Apalagi aku seringkali mendengar cerita-cerita yang menyeramkan di gunung. Bahkan aku beberapa kali ikut dengan bapak ke dalam sana dan menemukan hal aneh di sana. Sehingga itulah alasanku tidak mengikuti jejak bapak. Karena aku tidak mau berurusan dengan para makhluk seperti itu. Meskipun darah ini tetap mengalir sebagai keturunannya, sehingga kemanapun aku pergi, aku pasti selalu bersinggungan dengan mereka secara tidak langsung. Aku yang awalnya melihat gunung itu dalam kegelapan, kini sedikit menoleh ke arah warung. Warung yang kini terang akibat lampu tempel yang menyala dengan warna kuningnya yang redup, membuatku kembali teringat akan kedua orang tuaku saat itu. Teringat bagaimana bapak berada di belakang etalase dengan asap rokok yang menutupi langit-langit warung. Juga ibu yang biasanya sibuk di ruang belakang untuk menyiapkan rokok, kopi dan mie rebus untuk para pembeli yang sering duduk di depan warung seperti aku ini. Namun di tengah-tengah lamunanku, aku sedikit dikejutkan oleh sesuatu. Sesuatu yang terbang dan melayang di tengah malam ke arah gunung melewati warung. "Apa itu?" kataku yang sedikit kaget hingga aku berdiri dari dudukku pada saat itu. Aku dengan jelas melihat sesuatu terbang ke arah gunung. Sesosok wanita yang memakai baju kebaya berwarna hijau dengan corak-corak bunga yang berwarna merah dengan tangkai berwarna coklat yang ada dari ujung kebaya hingga ke pinggang. Sebuah selendang berwarna kuning muda terlihat sedang dipegang oleh kedua tangannya. Aku tidak terlalu jelas melihat hal itu karena gelapnya malam, sehingga aku pun sedikit berlari ke tengah jalan untuk melihat dengan jelas sesuatu yang terbang tersebut dari arah persawahan. Itu bukanlah kuntilanak, karena apabila kuntilanak, baju yang dia kenakan adalah putih ataupun merah, tapi itu adalah sesosok lain yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Aku kini hanya berdiri di tengah jalan. Makhluk itu terbang semakin lama semakin menjauhiku, dan tidak lama sosok itu menghilang tepat setelah memasuki gunung pada malam itu. Kalau bapak masih hidup, pasti dia tahu apa itu. Bahkan dia pasti tahu kemana perginya makhluk itu. Tepat di saat aku berpikir seperti itu, aku kembali dikejutkan oleh sesuatu. Sesuatu yang terang tiba-tiba muncul dari arah belakang, disertai dengan suara klakson yang membuat aku kaget dan seketika berbalik ke belakang. Rupanya ada salah satu mobil yang melaju ke arah kampungku pada malam itu. Mobil sedan yang terlihat mewah dengan warna hitam legam yang menyatu dengan kegelapan malam. Mobil itu berhenti tepat di dekat warung, bersamaan dengan sopir dan salah satu penumpangnya yang kemudian turun ketika mobil tersebut terhenti di sana. Aku melihat sesosok wanita yang sangat cantik terlihat turun. Sosok wanita yang umurnya beberapa tahun lebih tua dariku, namun memancarkan aura cantik yang membuat siapapun akan terpesona olehnya. Sosok wanita yang memakai baju berwarna hitam dengan bintik-bintik putih yang ada di seluruh bajunya, juga dengan bandu yang menutupi rambut bergelombangnya, serta celana cutbray yang sedang trendy pada saat itu. Juga ada seorang lagi yang turun, seorang pria yang sudah agak tua berumur 40 tahunan dengan baju kemeja putih dan celana berwarna hitam, juga dengan jam tangan berwarna emas dan kalung emas yang terlihat mewah pada saat itu. "Benar ini tempatnya, kamu tidak salah kan?" kata laki-laki itu yang berkata kepada wanita sesaat setelah turun dari mobil. "Benar, ada seseorang di warung itu yang mungkin saja bisa membantu kita dari teror yang kita alami beberapa malam ini," kata wanita itu. Aku yang melihat mereka berjalan ke warung
langsung menghampiri mereka berdua dan menanyakan maksud dan tujuan mereka berdua datang ke warung pada malam tersebut. Ini Kang, aku Desi, dan ini adalah Pak Edi. Kita mau meminta bantuan Mbak karena kita berdua diteror oleh seseorang teman yang dulu satu kerjaan denganku, yang beberapa hari lalu bunuh diri di kampung yang ada di sebelah kampung ini, kata Desi dengan nada yang pelan kepadaku pada saat itu. Penari jaipong, awalnya profesi itu adalah profesi yang diincar oleh banyak orang. Tidaklah mudah bagi seseorang untuk menguasai tari jaipong yang populer pada zaman tersebut. Gerakan yang harus selaras dengan kendang dan gamelan yang dibunyikan secara bersamaan, juga beberapa ketukan yang harus mereka kuasai, serta irama dan nada yang harus mereka pelajari dalam waktu yang cukup lama. Biasanya para penari ini muncul secara turun-temurun dari keluarga yang menjunjung tinggi akan kesenian. Sang bapak biasanya adalah pemain gamelan, kendang, rebab, bonang, gong, juga alat-alat yang lainnya. Sang ibu adalah penari yang ilmunya diturunkan kepada anaknya. Begitupun Ice saat masih kecil, yang keluarganya merupakan keluarga dari para penari jaipong dan pemain gamelan pada saat itu. Ice yang sudah terbiasa pentas dari panggung ke panggung, juga ketika ada acara dan lomba-lomba yang sering dia ikuti sewaktu kecil, membuat namanya sedikit melambung. Si ketuk tilu, atau biasa disebut si tiga ketukan oleh masyarakat di sekitar selatan pada waktu itu. Gerakan tubuh dan lekuk tubuhnya yang indah menyatu dalam irama yang indah apabila dilihat oleh banyak orang. Dan atas ilmu yang diberikan oleh ibunya, Ice akhirnya beberapa kali menyabet juara penari hingga tingkat kabupaten. Bahkan beberapa kali menari di depan bupati kala itu. Namun masa itu sudah berakhir. Ice muda yang dikenal luas kini meredup seiring bertambahnya usia. Apalagi ketika ibu dan bapaknya memutuskan untuk pensiun dari kesenian yang selama ini menghidupi keluarganya. Sehingga dia tidak bisa menari lagi untuk menghibur banyak orang ketika bapak dan ibunya pensiun dan kini menjadi petani dari hasil mereka pentas selama beberapa puluh tahun lamanya. Ice yang beranjak remaja kini tampak sering murung ketika berangkat sekolah. Dia hanya berlatih nari di rumah dan jarang sekali tampil di panggung-panggung hajatan di sekitar kampungnya. Ice yang awalnya ceria kini menjadi pendiam. Bahkan Dudi yang kini menjadi suaminya pun seringkali mengejek dan mempermainkannya di sekolah. Cinta itu jorok, akan muncul di mana saja dan kapan saja, juga kepada siapa saja. Mungkin itu yang bisa diungkapkan akan hubungan Dudi dan Ice. Ice yang sering kali disebut oleh si gelis cicingen atau si cantik pendiam oleh teman-teman sekolahnya, malah berpacaran dengan Dudi, sosok yang ditakuti oleh seluruh sekolah pada waktu itu. Entah bagaimana Dudi bisa menyukai Ice, namun hubungan mereka tampaknya langgeng hingga akhirnya mereka menikah. Dudi yang berjanji akan mencari kerja ketika lulus sekolah, kini berusaha keras mencari kerja kesana kemari demi menghidupi Ice yang baru dia nikahi. Namun karena sifat hidupnya yang serampangan, yang sering kali berbuat kenakalan-kenakalan yang tidak disukai oleh para orang tua murid pada waktu itu, membuat Dudi seringkali ditolak untuk ikut bekerja. Dudi yang masih menumpang di rumah mertuanya merasa malu, karena hingga 3 bulan berjalan usia pernikahannya, Dudi masih belum bisa memberikan istrinya nafkah. Meskipun kedua mertuanya baik kepadanya, selalu memberikan support serta kebutuhan hidup selama dia belum mempunyai pekerjaan. Akhirnya di bulan kelima pernikahannya sebuah tawaran muncul. Tawaran kepada Ice dari teman bapaknya yang kini membuat pagelaran kesenian jaipong dan wayang golek pada waktu itu. Dia menawarkan kepada Ice untuk menjadi salah satu penarinya. Ice tentu senang akan hal itu. Hasrat akan menari yang dia pelajari dari kecil yang mulai redup kini muncul kembali. Apalagi kini dia dibayar untuk itu. Tidak seperti ketika dia kecil dan ikut bapak ibunya menari keliling dari pentas ke pentas. Aduh Dwi, tidak apa-apa ya Ice nari lagi. Ice janji, Ice nari hanya selama Adudi belum dapat kerjaan aja. Kalau udah dapat kerjaan, nanti Ice berhenti. Ice ngurus anak saja sama keluarga, kata Ice dengan perasaan senang pada waktu itu. Jujur, hati Dudi sakit mendengarnya. Yang seharusnya mengambil peran sebagai pencari nafkah, kini digantikan oleh istrinya dengan tawaran yang menggiurkan. Namun karena keadaan pada waktu itu, Dudi tidak bisa menolak dari apa yang istrinya inginkan.
Akhirnya beberapa bulan berlalu karena malu dia hidup sendirian di rumah mertua ketika istrinya pentas keliling selatan Jawa Barat pada waktu itu. Dia meminta kepada orang tuanya untuk memberikan kebun yang nantinya menjadi miliknya ketika orang tuanya meninggal. Dudi ingin membangun sebuah rumah di sana agar dirinya tidak malu karena hingga saat ini pun tidak ada pekerjaan yang belum dia dapatkan. Dia hanya kerja serabutan yang hasilnya pun tidak seberapa. Meskipun kebun itu agak jauh dari kampung Lui Damar yang padat itu, namun Dudi tidak peduli. Lebih baik dia mengasingkan diri sebelum dia mendapatkan pekerjaan yang layak. Karena apabila hidupnya dekat dengan para warga itu, akan menjadi bahan omongan. Beberapa waktu pun berlalu. "Aduh Di, sepertinya kita sudah bisa buat rumah deh, A," kata Ica dengan nada senang. "Uang dari mana, Cek? Kan bayaran Ica nggak akan cukup buat bikin rumah," katanya dengan nada heran. "Kemarin Ica pentas di salah satu acara juragan ikan di selatan, A. Sawerannya banyak, soalnya yang datang bandar ikan semua yang punya kapal-kapal besar. Katanya sih mereka adalah orang-orang yang sering kirim ikan ke kota-kota besar, bahkan sampai ke luar negeri," kata Ica sambil membawa amplop coklat yang tebal. Dudi hanya terdiam mendengar hal itu dari istrinya. Semakin lama dia menari dari panggung ke panggung, dari pentas ke pentas, dan dari acara ke acara, semakin terlihat perubahan akan istrinya. Umurnya yang semakin bertambah malah membuatnya semakin cantik. Lekuk tubuhnya semakin indah dan terawat. Juga suaranya yang semakin merdu ketika terdengar oleh Dudi. Meskipun dia jujur, tidak suka tubuh istrinya didekati oleh para lelaki yang datang dan menari bersama ketika pentas. Namun dia tidak bisa apa-apa, sehingga dia membiarkan istrinya didekati di atas panggung dengan uang sawernya yang selalu mereka berikan untuk menopang kehidupannya. Hatinya selalu merasa sakit ketika dia mendengar hal itu. Namun Dudi tidak bisa menolak dan melarangnya, karena Ica sepertinya senang atas apa yang dia lakukan pada saat ini. Apalagi Dudi yang masih pengangguran, tidak bisa memberi makan istrinya apabila dia melarang istrinya untuk tidak menari lagi, sehingga dia harus tersenyum di depan istrinya, seolah-olah dia setuju atas apa yang istrinya lakukan sekarang. Waktu semakin berlalu, Ica yang awalnya hanya pentas 1 bulan 1 kali atau 2 kali, kini bisa 1 minggu sekali dia keluar untuk berkeliling. Nama si gelis ketuk tilu, si cantik 3 ketukan, sudah mulai terdengar kemana-mana, dan menjadi primadona ketika para orang kaya menggelar hajatan atau pesta yang mengundang dirinya, serta wayang golek yang menjadi kesatuan dalam pagelarannya. Dudi juga melihat perubahan yang signifikan pada Ica sekarang. Semakin hari dia semakin bertambah cantik. Bahkan warga kampung Lui Damar pun banyak yang terpesona olehnya. Tutur katanya semakin lembut di depannya, dan uang yang dia dapatkan semakin banyak. Namun hatinya semakin gelisah seiring berjalannya waktu. Entah apa yang terjadi pada dirinya, ada sesuatu hal yang salah yang tidak bisa diketahui akan istrinya sekarang. Meskipun tidak ada perlakuan yang menyimpang yang tidak dia tutup-tutupi, rasa sayangnya pada suaminya masih terjaga dengan baik. Bahkan urusan ranjang pun masih dia terima. Dan sang istri yang selalu meminta kepadanya ketika dia ingin melakukan hubungan suami istri. Namun tetap saja ada rasa khawatir yang semakin lama semakin besar yang membuat Dudi tidak tenang ketika istrinya berangkat untuk pentas mengelilingi selatan Jawa Barat kala itu. Sehingga ketika rumah yang mereka bangun selesai, Dudi yang pada saat itu sedang duduk di ruang tengah, memanggil istrinya yang baru bangun tidur karena kemarin baru saja pentas di salah satu kampung yang berada dekat dengan terminal Ciwidey. "Cek," kata Dudi yang memanggil istrinya. Ica yang baru bangun tidur pun dengan sigap menghampiri suaminya yang ada di ruangan tengah rumahnya. "Ica, masih ingat janji Ica kan?" kata Dudi sambil sedikit menunduk karena malu di depan istrinya. "Janji mana ya, A?" jawab Ica sambil terlihat kebingungan. "Itu loh, janji ketika pertama kali Ica mau nari setahun yang lalu," kata Dudi yang menjelaskan perkataan dirinya ketika awal mula dia menari lagi dengan teman bapaknya. "Oh iya, yang Ica bilang kalau A udah kerja, Ica nggak nari lagi ya?" katanya sambil tersenyum. Dudi hanya mengangguk. Dia melihat istrinya yang duduk di kursi dengan sangat anggun. Kedua kakinya dirapatkan dengan kedua tangan yang disimpan di pahanya, membuat istrinya terlihat sangat sopan di depan dirinya.
Meskipun dia baru bangun tidur, tapi kecantikannya masih terlihat dengan sangat jelas oleh Dudi pada saat itu. Emang kenapa, A? A udah dapat kerjaan tetap? Belum sih, Cek. Malah aku berpikir, aku yang sudah dicap anak nakal di kampung ini, sepertinya akan sulit untuk dapat kerjaan yang tetap. Bahkan jadi buruh tani saja tidak bisa kalau di kampung ini. Terus, A, sekarang mau gimana ya? Katanya dengan senyuman yang tidak pernah lepas dari wajahnya. A sepertinya ingin mengembara ke kota, Cik. Berusaha mencari pekerjaan di sana. Dan kalau dapat, akan aku ajak Ica ke kota dan tinggal di sana, Cik. Jadi, Ica nggak perlu nari lagi, kata Dudi yang sudah membulatkan tekad untuk mencari nafkah di kota, agar istrinya yang seringkali mencari nafkah untuk keluarganya bisa fokus untuk menjadi ibu rumah tangga di rumahnya sekarang.